Mojojua, salam Nusantara, saya Mas Sinaga, selamat datang di Jurnalis Karo. Ya, teman-teman, ini adalah video pertama kami, video pertama Jurnalis Karo. Jadi ini setiap video nantinya mungkin akan membahas beberapa kasus kriminal yang ada di Tanah Karo, baik itu yang lama atau mungkin yang masih baru dan fresh. Nah, video ini sengaja kami buat untuk mempermudah teman-teman dalam menerima informasi kasus kriminal yang Tanah Karo supaya tidak bosan, tidak garing, dan mungkin akan semangat untuk mengetahui lebih detail tentang beritanya. Oke, kita mulai saja. Nah, tragedi ini bermula dari Mr. T. Kita sengaja samarkan untuk menghargai keluarga korban, di mana pelakunya ini kan seorang pencuri. Jadi kayak nggak lazim aja sama kami di Tanah Karo untuk menyebutkan secara detail orangnya, mengingat efek dari netizen mungkin yang cukup besar sama mereka. Oke, jadi kita sebut ini Mr. T. Nah, sehari-hari Mr. T ini nggak jelas sih pekerjaannya apa, karena dari informasi yang kami dapat, Mr. T ini tidak membawa kartu identitas sama sekali pada saat mendatangi sebuah lokasi yang ada di Tanah Karo untuk mencuri. Nah, Mr. T ini beserta 3 rekannya itu membuat kesepakatan untuk mencuri lembu atau istilah bahasa ini itu kerbau di Tanah Karo untuk dibawa dan dijual kembali sama mereka. Jadi mereka ini ada bertiga, tapi identitasnya nggak tahu, yang hanya diketahui itu hanya 1 orang, itu Mr. T. Nah, dari ketiga ini kita nggak tahu siapa otak pelaku atau dalang dari pencurian ini. Nah, mereka itu datang ribuan mil dari kota Belawan sampai ke Desa Suka di Kecamatan Munti hanya untuk mencuri 2 ekor kerbau. Bayangkan sebegitu niatnya mereka. Jadi diperkirakan mereka itu tiba sekitar jam 2 atau jam 3 pagi dini hari. Jadi kayak mereka tuh melintasnya itu tengah malam, sampai di Desa Suka itu sekitar jam 2 jam 3, dan mereka berhasil mengangkut itu kerbau ke atas pickupnya berjenis Grand Max warna putih. Nah, pada saat mereka melancarkan aksinya, mereka itu selesainya itu sekitar jam 5 pagi ya, karena mereka itu udah bergerak dari Desa Suka itu menuju desa sebelahnya itu kurang lebih sekitar 1 jaman lah, dan mereka itu kepergok sekitar jam 6 pagi. Bayangkan jam 6 pagi itu bahkan masyarakat belum begitu terlalu aktif untuk beraktivitas saat itu. Nah, begitu mereka melintas dari desa ke desa, nah sampailah di Desa Sukandemi, ada salah seorang pria berusia 29 tahun bernama Misal melihat mereka melintas. Nah, karena di desa sebelumnya itu banyak kejadian-kejadian atau kehilangan kerbau yang jumlahnya juga lebih dari 50 ekor, diperkirakan itu sekitar 50 ekor. Jadi mereka curiga lah. Jadi si Misal ini curiga. Jadi dia menghubungi salah satu kerabatnya yang ada di Desa Suka untuk menanyakan benar nggak ada kehilangan di sana. Jadi kayak, ada nggak kalian kehilangan kerbau? Tadi aku lihat ada 3 orang bawa 2 ekor kerbau lewat dari sini, katanya gitu. Nah, lewat jam 6 pagi tadi. Jadi itu dia ngomong sekitar setelah beberapa menit dia ngelihat orang itu melintas. Karena mereka melintasnya itu juga nggak wajar ya. Jadi dia kayak terkesan ugal-ugalan. Padahal dalam kondisi tanah yang memang tanah jalan itu yang nggak rata gitu. Jadi kayak harusnya sih kayak lo bawa hewan ternak dengan bobot sekian ton, itu kan mereka harusnya lebih hati-hati ya gitu loh untuk jaga keseimbangan pickupnya. Atau mungkin ya sewajarnya lah orang kalau jalan di jalan yang nggak rapi atau jalan yang memang nggak benar-benar mulus itu kayak gimana. Jadi intuisinya itu bermula dari situ gitu loh. Jadi setelah ditelepon nih kerabatnya langsung nih kabarin semua orang yang ada di masyarakat Desa Suka itu, dan benar saja mereka itu kehilangan 2 ekor kerbau. Nah, akhirnya karena mereka mendapati kerbau mereka hilang, mereka pun segera menghubungi desa yang akan dilalui sama ketiga maling kerbau ini. Maaf ya, ketiga maling kerbau ini. Nah, mereka bilang, tolong, nah yang kali ini mereka menghubungi terkerabat mereka, kalau tidak salah itu namanya Dewantara Ginting, itu umurnya sekitar 33 tahun. Nah, mereka menghubungi, mereka bilang, tolong kalian cegah dulu mobil Grand Max, dia bawa 2 ekor kerbau dan dia itu sudah curi dari desa kami, di Desa Suka. Nah, berbekal dari informasi ini, akhirnya mereka saling hubung-hubungin gitu kan, sampai informasi ini terus bergulir karena kan yang mereka itu kan ngebut kan ya, jadi kayak orang itu kejar-kejaran gak jelas gitu. Jadi sampai akhirnya si Michelle sama si Dewantara ini tadi sempat ngejar dan diancam
pisau. Kalau teman-teman tahu ada di desa kami itu namanya Simpang 4. Nah, sebelum Kabanjahe mereka itu sempat diancam sama Sajam. Nah, pada saat mereka diancam sama Sajam itu, mereka itu kayak nyuruh si pelaku-pelaku ini nyuruh, kau berhenti aja, jangan ikuti kami. Kurang lebih seperti itu bahasanya sambil mengarahkan parang ke arah mereka. Takut dong ya, siapa yang nggak takut kalau misalnya ada orang diancam dengan Sajam. Mereka sempat mundur, tapi karena mereka merasa harus dapat pelaku ini, mereka segera menghubungi salah satu minibus rekan mereka yang supir minibus merek Rio itu untuk cegat mereka. Nah, si minibus ini kan lagi nunggu anak sekolah untuk berangkat karena kan kondisinya itu masih pagi ya. Jadi kayak kayak mereka itu harus datang ke nunggu si apa tadi anak sekolah tadi. Jadi si Rio ini tadi udah nggak peduli lah ya karena kan ini ada urusan yang lebih penting dari sekedar ngangkat anak sekolah menurut dia gitu. Karena kan ini melibatkan kerugian yang lumayan kan karena sebelum-sebelumnya memang udah sering kehilangan. Jadi si minibus merek Rio ini segera datang ke lokasi yang diajukan. Jadi kayak orang tuh kasih tau ini dia datang bakal lewat dari sini gitu lah. Kurang lebih bahasanya teman-teman. Jadi karena mereka ngerasa dia bakal lewat dari situ, nah si minibus ini langsunglah memalangkan badannya di jalan. Badan mobilnya itu kalau kami bilangnya angkot ya, badan angkotnya itu di jalan. Jadi akhirnya si maling ini tadi kepergoknya di situ. Nah, pada saat dia mau melarikan diri lagi dari palangan minibus ini, dia ter terhalang oleh pohon yang akhirnya nanti aku akan kasih tahu di video. Akhirnya dia terjebak di situ. Nah, pada saat kejadian itu si pelaku ini juga masih sempat ngancam ngancam si supir tadi gitu loh, pakai parang supaya menghindar atau mundur supaya dia dikasih jalan. Yang namanya orang Karo ya, dia tetap ngotot karena ya begitulah watannya keras ya. Jadi dia tetap bertahan di situ sampai akhirnya warga yang udah antusias nunggu dengan kondisi marah itu segera datang ke situ. Sempat masih takut sih masyarakat untuk dekat karena parang yang ada di tangannya itu tadi gitu loh. Jadi mereka ini kan di dalam mobil itu ada bertiga. Jadi pada saat mereka ingin kabur dari dalam mobil itu, mereka itu kan udah dikelilingi sama massa kan. Jadi dengan berbekal satu perang mereka itu akhirnya ngelewatin si supir tadi. Jadi mereka sengaja kayak cepat buru-buru itu keluar dari pintu supir sampai supir itu kegencet di dalam supaya bisa kabur. Nah, berhasillah kabur yang dua orang ini dari amukan massa karena ada parangnya tadi. Namun naasnya si supir tadi itu terjebak di dalam mobil mobil pickupnya tadi. Jadi dia kayak udah kegencet di situ, nggak bisa keluar, stuck, ditunggu lagi sama masa yang udah emosi yang lempari kaca-kacanya pakai batu segala macam. Sebagian warga itu ngejar si dua pelaku tadi. Nah, yang satu di dalam mobil tadi ini kan nggak bisa apa-apa lagi, dia udah pasrah tuh. Nah, diseretlah sama masyarakat dari mobil itu keluar, dipukul, dihajar sampai dia koit di tempat, teman-teman. Jadi kayak nggak ada perlawanan sama sekali. Jadi dia udah habis tewas di situ dan akhirnya apa ya masyarakat itu kayak mungkin karena memang udah emosi jadi membabi buta sampai nggak tahu lagi kalau itu nyawa manusia gitu loh. Nah, setelah itu mereka masih sempat kan tadi mereka masih sempat kejar yang dua orang lagi nih. Nah, yang dua orang lagi itu tadi berhasil kabur nih salah satunya. Nah, yang satunya itu mereka masuk ke dalam jurang, yang satu itu kabur ke dalam hutan, yang satu ketangkap teman-teman. Ya, kemungkinan besar yang kabur itu yang bawa parang kali ya, karena kan bisa nggak ketangkap gitu. Nah, yang ketangkap ini dipukuli habis-habisan di dalam dasar jurang sampai akhirnya ya dia kritis gitu loh. Nah, setelah kejadian ini kan akhirnya Polsek Simpang 4 itu terima kabar bahwa ada 3 orang maling yang dimasa gitu. 3 orang maling dalam tanda kutip mungkin polisi belum mengetahui ya kalau misalnya 2 diantaranya itu udah di ujung tanduk nyawanya gitu. Jadi kayak mereka datang, polisi akhirnya turun segera meluncur ke lokasi dan benar saja salah satunya itu sudah tewas dan yang satunya lagi dalam kondisi kritis di dasar jurang. Jadi mereka berusaha untuk kayak ngejar sampai ke rumah sakit berharap si pelaku ini masih sadar yang namanya manusia ya, masih punya rasa empati gitu kan. Nah, mereka tetap kejar itu, maksudnya mereka bawa si korban tadi ini ke rumah sakit untuk
ditangani secepatnya gitu. Tapi sayang di dalam perjalanan si korban tadi ini, korban amuk massa ini alias si maling ini tewas. Jadi kayak nggak ada informasi apapun, KTP-nya nggak ada, identitas apapun nggak ada. Bayangkan mereka datang ke suatu desa tanpa identitas dan akhirnya tewas di situ. Gimana tuh perasaan keluarganya kalau nggak dengar kabar sama sekali dari mereka. Tapi berhasilnya si Mr. T ini ketahuan ya. Jadi mereka dipulangkan sama pihak kepolisian ke rumah keluarganya, tapi identitas dari mereka ini ditutupin sama kepolisian. Mungkin untuk menghindari cecar-cecaran dari via online atau apa, karena beritanya sempat beredar di share sampai ratusan kali kan sama teman-teman yang ada di Facebook, TikTok dan lain-lainnya. Nah mereka ini udah nah setelah dipulangkan kan warga ini udah mulai tenang lah ya karena salah satu pelakunya itu udah ditangkap. Nah ada yang beropini begini loh, nggak mungkin maling kerbau ini tiba-tiba ada di lokasi gitu, pasti ada salah seorang yang jadi mata-mata di desa itu. Tapi itu juga nggak terpecahkan siapa kira-kira orangnya. Tapi yang jelas mereka datang dari dasar gunung ke atas gunung hanya untuk mencuri 2 ekor kerbau. Bagaimana menurut teman-teman? Apa hukuman ini pantas untuk mereka? Dihajar, dihabis-habisin sampai koit? Atau memang masyarakatnya yang terlalu kebablasan karena tidak bisa mengontrol emosi? Karena nyawa juga berharga ya. Apalagi kita sesama manusia. Perlu rasanya kayaknya harus saling menjaga hal-hal yang ini. Cuman memang ada komentar-komentar dari setelah video itu di-share, ada komentar-komentar di setiap komenan itu bilang ya itu pantas-pantas aja mereka mencuri dan memang kita udah sering kehilangan. Nah ada lagi komentar bilang kenapa ya harus seperti itu, dibawa aja ke polisi. Ada juga yang bilang mungkin kalau dibawa ke polisi urusannya tidak akan selesai. Nah mungkin karena informasi yang dari dulu ditanamkan sama orang-orang kalau bawa ke kantor polisi itu urusannya nggak selesai, ya itu jalan ceritanya kenapa maling setiap di masa itu sering sering nggak ini ya, sering apa ya, sering habis babak belur dibuat masa karena mungkin mereka tahu ya nanti kalau dibawa polisi paling hukumannya 1 tahun atau 2 tahun, sementara kerugian kami udah puluhan juta. Mungkin ya kita nggak tahu. Tapi yang pasti karena terobsesi, karena kesal, karena marah, karena udah nggak bisa mengontrol amarah, akhirnya 2 nyawa maling ini mengelayang begitu saja. Nah, untuk kasus kriminal kali ini silahkan teman-teman komentari. Mungkin ada beberapa opini yang kami tidak ketahui, teman-teman bisa share sama kami. Sampai jumpa kapan-kapan, sampai jumpa entah kapan. Terima kasih.